ada yang mengharapkan ada mendengarkan apa yang masyarakat ini mau yang ada himbauan sendiri untuk Pak Nadian sendiri semua para kader di Tanjung Lesung? Oh, kalau jelas kami harus bekerja keras dari segala lini, dari segala penjuru, dari segala kemungkinan yang bisa kami lakukan. Target kami jelas, kami harus memenangkan Haji Saleh Asnawi sebagai Bupati Pangkal. Itu jelas. Jadi untuk seluruh kader Nasdem di dapur 6 ini pada yang Tumimau diinstruksikan untuk mengkondisikan seluruh keluarga, kerabat terdekat, tetangga sekitar semuanya. Ayo kita sama-sama melakukan perubahan kerabat untuk kebaikan kita ke depan. Ini Haji Saleh Asnawi untuk kebaikan para. Ada targetnya sih? Untuk target suaranya sendiri ya? Oh, untuk target suara di sini semaksimal mungkin kami upayakan. Pokoknya targetnya kami ada menang maksimal. Berapa persen? 80%. Siap! Terima kasih, Bi. Pangli pangdang, kamli pangdang kilidang. Pangli pangdang, nomor 2 harus menang. Yu payu ku terima. Yu payu, kam pilih nomor 2. Kabupaten Tanggamus 27 November Pilkada. Kabupaten Tanggamus 27 November Pilkada. Kam pilih jalan lurus, kam pilih jalan lurus. Tinggi jalan saya nyata. Haji Saleh Asnawi calon Bupati Kemji. Haji Saleh Asnawi calon Bupati Kemji. Agus Suranto wakilni, Agus Suranto wakilni. Nomor 2 saya pasti. Pangli pangdang, kamli pangdang kilidang. Pangli pangdang, nomor 2 harus menang. Yu payu ku terima. Yu payu, kam pilih nomor 2. Makni kamsa apalagi saya musung perubahan. Makni kamsa apalagi saya musung perubahan. Nikam ganti bupati, nikam ganti bupati. Kalau kemajuan dan lagi gaduh-gaduh pemimpin Niram sini. Dan lagi gaduh-gaduh pemimpin Niram sini. Tinggi calon saya tentu, tinggi calon saya tentu. Saleh Agus aduh pasti. Pangli pangdang, kamli pangdang kilidang. Pangli pangdang, nomor 2 harus menang. Yu payu ku terima. Yu payu, kam pilih nomor 2. Tidak jadi
masani nanti Mampi seikot baik pilihan juga gudani Teguh konyo pendidikan Asing juga gudani Teguh konyo pendidikan Teguhkan pendirian yang lagi hadap kena guda Aham dah penuh diumpan nyesol duhia mak guna Aham dah penuh diumpan nyesol duhia mak guna Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang sangat-sangat kita hormati, kita banggakan, sekaligus kita muliakan adalah beliau Bapak Dr. Haji Muhammad Saleh Asnawi MA yang masyarakat tahu bahwa beliau kita calonkan untuk menjadi Bupati Kabupaten Tenggamus 2029 yang akan datang. Yang saya hormati tuan rumah Bapak Bayu Seta, berdiri Bang Nen. Nah ini Pak Haji, anggota DPRD Kabupaten Tenggamus, fraksi Partai Nasdem, yang sudah sering ketemu, cuman karena banyaknya yang harus diingat Bang Haji, tadi sempat dikenalkan kembali. Nah, tapi karena sudah makan, tahu nasinya di apa namanya antar berak ini, insya Allah nggak lupa lagi. Bang Haji, Bayu Seta atau Mang Nen dan Bu Tri ini dengan saya ini keluarga besar, karena saya punya adik kandung namanya Nazmi, sarjana ekonomi, sebagai bosnya guru-guru di Kecamatan Bulog, rumahnya di Napal, nikah dengan keluarga besar mereka di sini. Silakan Pak Ustaz. Makasih. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan dan keselamatan pada Pak Ustaz. Lebih-lebih diberikan kekuatan untuk menghadapi 27 November. Dukung menangkan Bapak Haji Saleh Muhammad Saleh Asnawi dengan nomor urut 2. Setuju? Pak D. Matenun. Bapak Ustadz Khairuddin, Bapak Fauzi, Ketua Korwil 6, luar biasa. Saya telepon dari pagi Bang Haji, saya bilang kami mau masuk wilayah, mohon izin. Bukan izin lagi, saya harus duluan. Jadi saya ajak pagi-pagi, luar biasa. Dari tim hadir juga Bapak Waalaikumsalam. Kalau dulu saya di rumah Mang Nen ini, Bayu Seta ini, makan bersama beliau di sini. Tapi karena banyak salaman, tulis tangannya ngapus, sehingga perjuangan kita lanjutkan pada kesempatan ini. Setuju? Nah, juga ada ketua relawan yang diwakili oleh starisnya, Akanda Herwan Ghazali, ada tadi. Nah ini dia. Ini dari Kabupaten. Dan diwakili oleh para tim-tim lain yang nah ini wakil berdiri tegak dia ini. Kalau Bang Haji Saleh nggak ada beliau itu kami anggap sama saja, segala kebutuhan selesai. Luar biasa. Putri Wahyuningsih merupakan titik yang kedua untuk hari ini. Tujuannya tidak ada lain Bapak-bapak dan saudara, ibu-ibu. Beliau silaturahmi di tengah-tengah kita, ingin tahu kesehatan dan keselamatan kita.
Mudah-mudahan kita semua sehat dan panjang umur. Amin Allahumma amin. Tidak ada lain kecuali sosok beliau Bapak Dr. Andes Haji Mahfud MD. Banyak di media saya dengar di Limau ini tampaknya nyaman karena beliau salah satu putra daerah kelahiran Banding Agung yang punya silsilah keturunan dari Gedung Haji Limau. Jadi Pak Korwil, kalau menangnya Bang Haji ini saya punya keyakinan menang. Tetapi saya berharap dari 20 kecamatan Limau yang paling unggul ini. Boleh kita panggil Abang BHS Bang Haji Saleh, ya. Wakilnya Mas Agus Suranto dari Gisti. Ini pasangan beliau. Nomor urutnya nomor 2. Dibawa oleh Partai Gerindra, diusung oleh beberapa partai besar yang ada di Tengah Mus seperti PKB, Gerindra, PKB, lurus. Sampai berdebat suami istri bahwa dia ngarahkan jalan lurus yang ibu-ibu, bapaknya ngarahkan ke Pak Saleh. Padahal sebenarnya jalan lurus itu adalah moto beliau, calonnya adalah Pak Dr. Andes Haji Muhammad Saleh. Bukan hanya untuk nyalon bupati beliau ini. Dari niat awalnya beliau merantau di Tangerang Selatan, menjadi politisi yang sukses, menjadi pengusaha yang sukses. Moto inilah yang dipakai beliau, ihdinas sirotol mustaqim. Nanti diterangkan juga Pak Ustadz di mana ada pengajian dan lain sebagainya. Cuman jangan para tim jangan tersinggung kalau anak-anak kan jangan lurus. Tapi kalau ada belokan jangan lurus kata. Bukan itu maksudnya, bukan sambil jalan, bukan. Jalan lurus adalah niat beliau, ihdinas siratal mustaqim, agar Allah nunjukkan kita ke jalan yang lurus. Ini. Jadi bukan jalan lurus jalan-jalan. Beliau setiap pilkada diharapkan pulang. 10 tahun yang lalu banyak orang datang ke Tangerang, tapi beliau masih punya kesibukan sebagai anggota DPR, bahkan pernah jadi pimpinan DPR. Ditolak terus. Ada kesempatan baik kemarin, Nakanda Haji Nuzul, beberapa anggota dewan juga datang ke sana 2024-2029 di Kabupaten Tengah Mus nanti. Siapa Mas? Pak Haji Saleh. Jangan ragu-ragu Mas, beliau ini kalau ngelihat orang tuh ini masih separuh-separuh apa? Enggak ya? Enggak, gayanya ini. Saya yakin pemuda. Beliau yang akan kita maju. Kalau sampai tahun ini, pilkada ini kita masih tetap dipegang orang lain, kami mohon maaf, nggak ngerti lagi, mau nyari model apa lagi kita. Ibarat tunggul sudah bertunas, tunggulnya udah nggak ada, tunasnya sudah seperti pohon kembali. Akan apa yang terjadi di kabupaten? Bukan mau nambah APBD, malah bangkrut, betul? Nah, hal yang seperti itulah yang menjadi keprihatinan. Maka beliau Bapak Haji Saleh Asnawi mengiyakan kehendak kita itu, tetapi dengan catatan mari kita dukung. Siap mendukung? Terima kasih. Selanjutnya, mari kita ikhlas, mari kita berjuang, jangan karena ini, karena itu, ibu-ibu karena jilbab. Mohon maaf Bu ya, Ibu dari tuan rumah untuk kegiatan kita pada kesempatan siang hari ini. Kepada Ustadz Fathur Razak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah maqsudi wa ridhaka maqlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Yang kami muliakan, kami hormati, kami ta'zimi, kami junjung Bapak Haji Muhammad Soleh Asnawi,
beliau, kalau kami tidak terlalu banyak memanjangkan bahasa nama, kami hanya menganggap bahwa beliau adalah orang tua bagi kami. Hanya itu saja. Jadi kalau seandainya kami mengucapkan nama lengkap, mohon dimaklumi. Tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda yang hadir pada kesempatan ini, khususnya yang ada di Pokon Antarberat, Kecamatan Limau ini, juga yang saya hormati dan saya muliakan. Terlebih khusus, saya mewakili beliau pada kesempatan ini, Ibu Tri Wahyuningsih. Beliau adalah anggota Dewan Kabupaten Tanggamus dan kebetulan Dewan kami. Kami menganggap Dewan kami karena berada di wilayah kami. Dan tentu saja tidak kalah pentingnya suami beliau, Bapak Bayu Seta. Kami akrab dengan beliau itu menyebutnya Mang Men. Nggak tahu saya nama Mang Men itu terserah. Yang penting orangnya jelas itu beliau. Beserta keluarga yang saya hormati dan saya muliakan. Kita segenap umat Islam pada masa ini di bawah naungan Panjagung Nabi Muhammad SAW. Sebagai tanda kita bersyukur menjadi umatnya dan mencintainya, kita senantiasa dianjurkan untuk senantiasa banyak selamat datang dan selamat berjumpa kepada ayahanda kita, orang tua kita, Bapak Haji Muhammad Soleh Asnawi, beserta rombongan tim yang telah hadir pada sore hari ini di kediaman beliau, Bapak Bayu Seta beserta keluarga. Kami sangat bersyukur, Pak. Alhamdulillah pada kesempatan ini bisa berkenan di pinggir kali lagi kelihatan. Barangkali mungkin pengen alami. Nah itu kelihatan asli. Jadi nggak dibuat-buat, kalinya nggak dibuat, memang apa adanya. Tanda bahwa saking cinta, saking berharap akan ada sesuatu yang istimewa dan berkenan hadir, dan mudah-mudahan akan menjadi wasilah kita semua akan mendapatkan anugerah dari Allah berupa dihasilkan hajat kita semuanya, yaitu memperbaiki dan membaguskan kampung ini ya Rabbal Alamin. Dengan segala kesederhanaan kami, Pak, kami menerima menyambut kehadiran Bapak hadirin sekalian, terutama Bapak Haji. Kami dapat menyuguhkan apa adanya yang bisa dilihat dan disaksikan dan dirasakan. Kami tidak punya permintaan apa-apa, cuma satu. Mudah-mudahan bisa mewakili semuanya. Satu saja. Barangkali Kabupaten Tanggamus juga seharusnya satu saja. Mohon maaf, satu saja. Ya, Mang Nen ya. Satu saja. Minta satu saja, Pak Haji. Jadilah Bapak menjadi orang tua kami di sini, di semua di Kabupaten Tanggamus ini. Jadilah orang tua kami. Kami tidak minta apa-apa A, B, C, D. Kamu hanya minta jadilah orang tua kami, dan kami ini insya Allah akan menjadi anak-anaknya Bapak yang berbakti. Kan satu ya, permintaannya cuma satu. Nanti terserah mau apa di sana. Oh, namanya orang tua kan kalau diminta anaknya apa saja boleh. Gitu loh maksudnya. Dan orang tua itu kasih sayangnya sempurna. Kalau hanya sekedar tamu kan minta itu sudah itu, minta ini saja hanya itu. Tapi yang namanya orang tua itu mau apa saja, insya Allah terpenuhi. Gitu. Karena anak berbakti itu pasti biasanya akan mendapatkan perhatian istimewa. Demikian juga seorang anak yang berbakti tidak akan pernah berkhianat dengan orang tuanya. Maka berarti ada kesinambungan. Ada kesinambungan dari kita semua, warga masyarakat Pokon Pariaman, jadilah anak yang berbakti, dan Bapak Haji Soleh mudah-mudahan akan dapat mampu menjadi orang tua kita yang teristimewa. Sehingga kita sama-sama saling mendukung dan kita akan menjunjung tinggi beliau. Saya kira nggak usah panjang-panjang.
waktunya mepet. Mohon dimaafkan. Segala kurang salah kami, Bapak Haji, mohon dapat dimaafkan dan dimaklumi adanya. Sangat ingin kami sampaikan dan kami utarakan, tetapi keterbatasan waktu, kami hanya dapat menyampaikan seperti itu halnya. Mudah-mudahan bisa dimaafkan dan dimaklumi apa adanya. Dan saya selaku penyambung lidah sambutan daripada tuan rumah, mohon maaf kalau belum terlalu mewakili. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa. Silakan Bang Haji, izin biar Ibu biar langsung. Beliau di sini ya. Wabarakatuh. Tapi pun disebut setia kan lebih setia berarti. Doa itu. Amin. Ibu Tri Wahyuningsih yang terhormat sebagai anggota DPRD Kabupaten Tangerang, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, alim ulama, para ustazah, para haji, hajah, calon hajah. Salam dan salam semoga senantiasa curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya setia hingga akhir zaman. Dan insya Allah kita yang hadir dalam sepatutnya kepada sepatut di hari kemudian. Amin. Saya 65 tahun yang lalu, saya ini lahir di Talang Padang, Bani Agung, dan keturunan saya asli dari Gunung Haji Limau. Makanya tadi saudara-saudara saya ada banyak di sini. Kalau kata orang Lampung kan ngomongin orang Jawa itu, merasa kok Jawa, abang Jawa. Itu istri saya dari Jawa, keturunan Jawa, tapi di Pesawaran. Jadi saya sudah sampai sekarang 41 tahun perkawinan saya. Alhamdulillah sampai hari ini tetap dia juga, nggak ada yang lain. Sengaja 4 tahun lagi udah kurang ajar, kurang ajar itu. Juga udah faktor kesengajaan. Makanya dapat kita simpulkan bahwa petani ini sengaja dimiskinkan, dan akibat kemiskinan petani tidak bisa menyekolahkan anak, terjadilah pembodohan semau-mau mereka nanti untuk memimpin Tenggamus ini. Kalau Tenggamus hari ini kepala dinas camat dipindahkan diganti orang-orang mereka, nanti bukan saja orang kepala dinas ke camat, orangnya dipindahkan. Betul nggak? Karena kita sudah miskin semua, sudah ini semua, yang anak kita sudah bodoh semua, dibeli pelan-pelan itu. 1 pekon dibeli, ada 5 jadi 5 rumah, 10 rumah dibeli. Sudah 10 rumah, pemilih kepala pekon, mereka dipaksakan jadi kepala pekon. Apa jadinya? Bagaimana dosa kita, begitu dosa kita besar. Ini Tenggamus ini, adanya Tenggamus ini karena perjuangan nenek moyang kita. Orang Sunda, orang Jawa, orang Lampung, orang Semendo yang ada di sini, kita harus ambil alih ini. Kalau kita liwatkan 5 tahun ini masih mereka juga yang berkuasa. Kita ini yang sekarang ini, yang masih bisa berpikir Allah, masih idealis. 5 tahun yang akan datang mungkin kita sudah tidak ada, ataupun kalau masih ada, untuk pikiran kita sudah mulai lemah. Yang akan berhadapan siapa? Anak-anak tadi petani yang 20 tahun yang lalu sudah tidak, petani dimiskinkan, anak-anaknya tidak sekolahkan. Mereka itu. Kalaupun ada anak-anak kita nanti di antaranya yang pintar-pintar jadi insinyur, jadi itu minoritas. Mereka dulu berpikir idealis untuk pikirkan itu, tapi yang mereka pikirkan bagaimana saya udah sekolah capek-capek, bagaimana saya jadi kerja. Di sini nggak ada, saya pergi ke Jakarta. Ya kan? Siapa yang tinggal? Anak-anak petani yang tidak sekolah tadi yang mayoritas di situ. Kalau hari ini Tenggamus dipindah, kepala dinas camat dipindahkan 10 tahun 15 tahun akan datang, kalau ini tidak kita rebut sekarang, itu bukan saja penduduk keturunan kita dipindahkan orang lain. Iya, betul, keturunan kita. Bagaimana dosa kita terhadap nenek-nenek kita yang sudah mewariskan? Harus selamatkan. Kalau kita tidak selamatkan hari ini,
Kita belum tahu ke depan apa yang akan terjadi. Semua keturunan kita akan jadi korban. Karena kita tidak bisa lagi berpikir untuk seperti itu 5 tahun yang akan datang. Pasti anak-anak kita yang tadi tidak sekolah tadi, semau-mau mereka. Nah, oleh karenanya saya bilang, saya dengan nama itu ibadah dan jihad untuk menyelamatkan negara Mesir dari genggaman orang lain, supaya anak keturunan kita bisa hidup sebagaimana yang kita harapkan. Yang penting bagaimanapun caranya, kita ambil dulu Tenggamus ini, jangan dipegang Tenggamus. Kita sudah merasakan 20 tahun, masa kita tidak dapat pelajaran, Bu? Iya, insya Allah nggak ada itu. Ibu Triwayuni ini saya tahu siapa saya di sana. Tanya sama Ibu Tri, kalau saya ini mau ngecak, mau besok, mau apa, enggak. Betul-betul saya dengan ikhlas dan tulus, saya jihad, nyawa, harta, saya sanggup korbankan supaya Tenggamus ini jangan lagi dipegang mereka. Setuju ya? Nah, jadi mulai hari ini, bukan karena Saleh mau nyalon bupati, bukan karena Saleh orang Tenggamus, bukan Saleh ini, tapi masalahnya harus kita pahami. Keadaan Tenggamus dalam keadaan darurat. Hari ini, hanya kesempatan hari ini, kita gagalkan mereka, kita ambil alih ke kita. Siapa yang mau jadi bupati, kalau memang ada yang mau jadi bupati untuk orang kita, silahkan. Saya betul-betul, saya ikhlas tulus. Ikhlas tulus, saya menyilahkan. Tapi kalau memang nggak ada, saya siap untuk maju ke depan, untuk maju ke depan. Jadi tolong ibu-ibu, kasih tahu, beritahu kepada saudara kita yang lain, tetangga kita yang lain, bahwa keadaan Tenggamus ini keadaan darurat, harus kita rebut. Kita harus ganti pemimpin, dan pemimpin itu harus orang kita. Yang tahu rumah kita adalah kita. Orang lain mana tahu, nggak akan pernah tahu. Coba saya tanya ibu-ibu, apa sih Bu, saya sekali lagi tanya, yang bisa diambil itu apa sih? Selama ini, selama 10 tahun, 20 tahun ini, kepemimpinan mereka itu apa yang bisa diambil? Kecuali kalau Bang Fauzan ya. Kalau Bang Fauzan juga belum maksimal itu sebetulnya. Kalau dia tambah 1 periode mungkin lebih maksimal. Yang lain ini coba apa yang bisa diambil? Nggak ada. Kerudung sama duit 50.000. Allah. Ya, nanti saya siapkan. Insya Allah. Nah, kalau kita nanti berkuasa, Bu, saya jamin, saya ini jadi dewan, jadi pengusaha di kota besar, penyangga ibu kota. Jadi pergaulan saya, wawasan saya tentu sudah di sana. Saya jamin, jangan tanya uangnya dari mana. Saya jamin belum sampai 2 tahun jalan-jalan ini yang merusakin mobil, merusakin kaki. Beres saya jamin. Iya. Bawa mobil di sini bukannya mobilnya rusak, kaki kita juga jadi pusing. Kita belok kaki kita goyang terus di sini. Insya Allah jalan nggak sampai 2 tahun kita akan bereskan. Jangan tanya duitnya dari mana. Tapi yang jelas bukan duit haram. Kita akan bangun jalan itu. Yang kedua, petani, Ibu, ini harus kita akui, kita harus sadari, untuk kemajuan semua daerah itu bisa jualan, bisa apa segala macam. Udah lagi si nodong-nodong. Kalau udah kenyang semua, udah ini semua, nggak ada aman. Nggak aman, ini kenapa pada lapar? Kalau orang udah kenyang semua, masa nggak aman? Aman. Nah itu salah satu. Insya Allah, saya ini bukan berdasarkan hayalan saya, tapi memang hasil studi banding saya, baik sebagai pengusaha maupun sebagai anggota dewan pada saat itu. Ini yang kita akan praktekkan di Tenggamus ini. Insya Allah, Tenggamus ini kaya. Itu hasil penelitian yang saya kirim oleh konsultan itu. Kaya, Pak. Apa yang nggak ada di Tenggamus ini? Subur, karena punya Gunung Tenggamus mengeluarkan kesuburan, tapi dia tidak pernah aktif untuk meledak. Kita dikelilingi oleh gunung ini Bukit Barisan.
Kita punya laut bagus sekali. Makanya yang ada di spot itu untuk laut itu kita di selat yang terdalam. Jadi kita berbatasan langsung dengan samudra. Ikan kita paling terbaik karena tidak pernah terkontaminasi dengan sampah dengan apa. Paling terbaik. Itu bisa kita kelola, nelayan kita bantu, kita datangkan dari luar negeri untuk mempelajari bagaimana caranya nangkap ikan, bagaimana caranya ini, dan mereka bertanggung jawab juga, ini ikan kita kirim ke luar negeri. Itu harus modern, sekarang nggak bisa. Nggak bisa, kalau bukan itu, kita kalau ingin mengandalkan kita nggak bisa. Itu nggak boleh. Kita harus tertata, modern. Nah, insya Allah Bu, tolong saya silakilah sekali lagi, saya tekankan Bapak Ibu yang hadir hari ini, kita sangat berdosa kalau kita ini tidak sampai kepada sanak saudara kita, supaya kita batasi mereka, jangan lagi mereka berkuasa di sini. Yang korban keturunan kita. Janji Bu ya. Jangan ragu-ragu, kalau ragu-ragu dari mukanya kelihatan. Jangan. Tapi kalau yang ragu-ragu, kalau mengadu aja, nggak pusing. Makanya kita harus, nggak boleh, harus kita ambil. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Tapi kalau soal itu tadi, apa yang saya katakan kalau kita harus ambil itu, mengadu kemana silakan, pokoknya harus kita ambil aja. Kita nggak termundur itu. Saya nggak perlu minta maaf, itu memang hak kita. Terima kasih. Wassalamualaikum. Laju ke Pulau Malaya. Lupakan nomor 1. Ingat yang nomor. Ibu lo yang ngomong, bapak lo yang ngomong. Bilang. Laju ke Pulau Malaya. Lupakan nomor. Ingatlah nomor. 1 lagi bantunnya. Ini kesimpulan. Bang Haji nyuruh saya, kamu orang bantun dulu ibu. Ya, saya bilang. Laju-laju perahu laju. Laju ke Pulau Malaya. Kalau Tenggamus mau maju, pilihlah nomor. Siapa dia? Siapa dia? Siapa dia? Menang, menang, menang. Sampaikan video ini kepada mereka. Saya, kalau Pak Haji berani, saya juga berani. Karena kita darah Tenggamus. Betul kata Bang Haji tadi. Siapa yang akan perbaiki, membenahi rumah kita kalau bukan kita. Jadi kalau ada yang lagi nyimpang-nyimpang, hanya mau sekedar main-main itu boleh. Tapi tanggal 27 November kembali ke nomor. Kalau sen kiri belok kiri, kalau sen kanan belok kah? Kalau sen kanan belok kiri ibaratnya kena tombol. Betul? Iya. Tanya jawab. Tadi Pak Ustadz sudah katakan cukup 1 ini. Gak usah lagi ya? Gak usah lagi, cukup. Pak Ustadz sholat tadi beliau bisa doanya disuruh Pak Ustadz Fathur Razak doa ini. Karena dialog nggak ada lagi. Ikhlas pemuda. Oh, mau 1 pemuda ya. Perkenalkan, nama saya Pak Haji, nama saya Ade. Kebetulan ketua lingkungan. Yang mau saya sampaikan di sini adalah yang pertama itu tentang para wisata. Dengan potensi yang khusus yang ada di daerah Antarbat itu banyak Pak. Air terjun, ada kali yang kalau dikelola itu bisa buat wisata. Dan yang kedua itu UMKM Pak. Dan kebetulan saya adalah owner Kopi Kolonis. Ya kebetulan bisa, mudah-mudahan Bapak bisa membawa sebagai oleh-oleh saya, sebagai tanda hormat saya kepada Bapak. Ya inilah UMKM. Dan saya mau cerita sedikit bahwasannya Kopi Kolonis saya itu adalah udah tergabung dalam OKOC Kalam, Bandar Lampung yang dibentuk oleh Bapak Sandiaga Uno. Cuma yang di Tanggamus ini kebetulan
kebetulan ketua Aceh Kalam itu adalah oknum di Tanggamus, yang mana yang kami di bawah ini tidak pernah diajak berkomunikasi, tidak pernah diajak bagaimana cara kami mengangkat para UMKM yang ada di lingkungan Antarbra khususnya dan umumnya di Kecamatan Limau. Kami tidak ada komunikasi. Tidak saya sebutkan namanya, hanya oknum di dinas sana. Mohon itu yang jadi harapan saya. Mudah-mudahan UMKM yang ada di Antarbra khususnya itu diutamakan, Pak. Kita carikan wadah bagaimana caranya untuk mengangkat derajat UMKM yang ada di wilayah khusus Antarbra. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Itu bagus sekali, apalagi UMKM ini. Tapi yang pasti pariwisata yang ada di ini kita akan gali. Makanya saya bilang kita harus ambil ahlinya. Jangan kita asal ini pariwisata, ini pariwisata, ini belum datang, nggak ada yang datang gitu, susah. Kita panggil ahlinya, bagaimana caranya supaya ini bisa menarik perhatian. Itu ada teknisnya. Insya Allah. Makanya tadi saya waktu ke sini, saya sudah berpikir, ingetin sama si Erwan dan siapa itu, ingetin saya nanti kalau kita mau jadi bupati, jalan ini kita bikin 2 arah. Kenapa? Supaya orang tertarik untuk wisata ke sini. Ya. Kita harus gunakan sarana-sarananya dulu. Terus kita panggil ahlinya, mau diapain ini, mau dibangun apa? Air mancur, air terjun ini seperti apa? Itu pasti dong. Satu-satunya penghasilan yang paling sangat diharapkan oleh pemerintah itu adalah dari pariwisata. Itu. Karena pariwisata itu masyarakat hidup, pemerintah hidup. Dapat hasil dari situ pemerintah, bisa membangun untuk kepentingan rakyat. Nah terus UMKM ini akan hidup dengan sendirinya apabila petani ini betul-betul terangkat derajat mereka. UMKM otomatis akan mengikuti itu semua. Wisata ini jadi, UMKM akan jadi, pasti. Insya Allah. Pokoknya makanya sebagai pemuda, tolong berjuang, sangat berdosa kita kalau kita tidak bisa memberikan pencerahan kepada teman-teman yang lain supaya Tenggamus ini kita ambil dulu. Nanti kita tentukan. Hanya kita yang tahu apa yang kita bangun. Ini buktinya kan, itu pemerintah kan nggak tahu bahwa di sini ada potensi wisata yang besar. Kalau pemerintah tahu dan mereka punya niat, dari kemarin sudah dibangun di sini. Iya kan? Karena mereka bukan orang sini, nggak ngerti. Siapa yang berani ngaku sama dia? Ngadep aja nggak mau. Kalau kita nggak berani langsung, cari saudara saya yang ada di sini. Nah ini saudara, cari saudara saya, suruh dia ngomong ke saya, pasti nyambung. Jadi insya Allah, ya, insya Allah nanti pada masa deh, jadi kita ini. Makanya yang penting sekarang tahapan sekarang bagaimana kita berjuang supaya Tenggamus ini sebagai warisan kita tarik kepatuhan kita dulu. Itu yang penting. Jangan pernah dikasih sejengkal pun mereka kekuasaan untuk Tenggamus ini. Kita yang ambil alih semua. Ya, saya itu. Dan insya Allah nanti jadi perhatian saya. Waktu-waktu kapan nanti bisa konsultasi. Ini saya senang UMKM ini. Karena di Tangerang sana coba ditanya siapa yang menggerakkan UMKM itu. Di Lubana Sengkol itu ada itu UMKM, dan saya kebetulan kita ini Ibu ada pariwisata, ada tempat wisata, wisata religi ada, wisata kuliner ada, wisata apa ada di Tangerang Selatan di situ. Tanya, itu yang namanya, coba di YouTube itu dilihat, Lubana Sengkol, Lubana pesantren, Lubana itu semua namanya Lubana. Lubana itu harapan. Saya kira itu ya, dapat disampaikan barangkali. Karena kita ini masih ada 1 titik lagi. Terima kasih. Doa yang punya kita, betul kan? Nah, doakan Pak Ustaz supaya jebol apa yang diharapkan. Hadiatan li Abi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ahlihi al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadiatan waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan dzakirin, hamdan sabirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il islamana wa syari'atana wa salim imana wa tauhidana wa salim ihsan wa ma'rifatana ya Allah. Allahumma inna nas'aluka at-taubah wal inabah wal ikhlas wal istiqamah wa nas'aluka al-hadratal badr ya Allah rahmanur rahim. Hadiatan li hadrati abina Haji Muhammad Saleh wa ahlihi. Allahumma hassin maqasidahu ya Allah wa baligh muradahu wa qdi hawaijahu ya Allah bihaqqi kalimat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.